Hati-hati turunnya. Jangan terlalu cepat jalannya, Rin. Nanti kamu kesenggol orang. Nggak usah dempet-dempetan gitu. Biarin mereka dulu yang belanja. Biar kita belakangan. Aku memutar bola mata jengah, seraya mengembuskan nafas kasar. Ucapan-ucapan Yusuf membuatku geram. Ini pasar, A, bukan mall. Wajar kalau desak-desakan. Wajar kalau dempet-dempetan. Kalau kita nunggu mereka kelar, nanti kita kebagian rempah-rempah yang jelek, ujarku, seraya terus berjalan menerobos kerumunan ibu-ibu yang tengah memilah bumbu dapur. Yusuf menarik tanganku hingga akhirnya aku tidak punya celah buat masuk pada kerumunan emak-emak itu. Diem di sini. Aku tidak mau kaki kamu keinjek ibu-ibu berbadan subur itu. Biar aku yang maju, ujarnya, menggulung lengan kemeja yang ia kenakan. Aku menurut dan diam di pinggir kios rempah-rempah, memperhatikan suamiku yang berusaha menerobos kerumunan. Berbagai cara dia lakukan, dari mulai mencolek pundak ibu-ibu yang berada di bagian belakang sampai mengajak mereka mengobrol agar dia mendapatkan celah untuk masuk ke dalam kerumunan. Dan benar saja, cara itu berhasil membuat Yusuf masuk dan pada akhirnya dia malah jadi pusat perhatian. Ibu-ibu yang berkerumun tadi bukan lagi sibuk memilah bumbu dapur, melainkan sibuk mengajak bicara suamiku, hingga mereka tidak sadar bahwa bumbu yang tadi mereka pilih malah diambil Yusuf dan dibelinya langsung. Selesai membeli rempah-rempah, Yusuf segera menarik tanganku untuk cepat pergi dari tempat itu sebelum mereka menyadari sesuatu. Dasar curang. Pasar ini menjadi saksi betapa berharganya diriku di mata suamiku ini. Tak hentinya aku mengukir senyum saat melihat tanganku yang terus digenggamnya. Seperti yang takut akan kehilanganku, ia tidak pernah membiarkan aku jauh meski hanya sebentar saja. Hal yang tidak aku dapatkan dari suamiku yang dulu. Aduh, karena tidak memperhatikan jalan, aku sampai tersandung bawahan gamis yang aku kenakan. Sontak saja, hal itu membuat Yusuf menghentikan langkahnya dan melihatku dengan cemas. Ada yang sakit, tanyanya dengan mengusap pipiku. Aku menggeleng, seraya tersenyum. Lucu sekali, aku seperti anak kecil yang pergi bersama bapaknya. Dia begitu protektif akan keselamatan dan keamananku. Loh, kok kita kesini? Tanyaku saat Yusuf kembali berjalan dan berbelok masuk ke dalam toko pakaian. Aku ingin kamu beli baju yang kamu suka. Pilihlah, aku akan menunggumu di sini, ucap Yusuf dengan menjatuhkan bokongnya pada kursi plastik yang berada di depan toko tersebut. Tapi baju-bajuku masih banyak. Di rumah Abah masih ada. Aku mencoba menolak karena memang benar adanya. Aku tidak membawa semua baju-bajuku ke rumah Yusuf. Tidak apa-apa, baju lamamu itu dari suamimu yang dulu. Dariku kan belum ada yang baru, ujar Yusuf lagi. Jika dipikir demikian, memang benar apa yang dikatakan Yusuf. Baju dulu dari suami yang dulu. Ganti suami, ya ganti baju juga. Ah, mantap punya suami modelan Yusuf gini. Aku tidak minta saja dia tawarin, apalagi kalau minta. Akhirnya aku pun tidak menunggu nanti untuk memilih pakaian yang aku kenakan. Awalnya memang malu-malu dulu, tapi sayang juga kalau punya suami baik tapi malah dianggurin kebaikannya. Baju kayak gini boleh, tanyaku dengan menunjuk daster Arab yang sedang viral di kalangan ibu muda maupun tua. Boleh, tapi Yusuf menggantung ucapannya seraya melirik ke sana kemari. Kemudian aku mendekati dirinya
saat dia memberikan isyarat dengan menggerakkan jari telunjuknya, menyuruhku untuk menghampirinya. "Apa?" kataku. "Beli yang pendek saja untuk tidur," bisiknya dengan diakhiri kekehan. Langsung saja aku menghadiahi cubitan di paha bagian kanan pria itu. "Pamali, nanti ketahuan si Aki bisa berabe." Kekehan yang tadi keluar dari mulut Yusuf kini berubah menjadi tawa. Menyebut nama Aki Sanip, aku jadi ingat kejadian tadi sebelum kita pergi ke sini. Aku dan Yusuf harus jadi penengah dulu antara Aki Sanip dan istrinya. Puas dengan berbelanja pakaian, aku dan Yusuf kembali melanjutkan untuk membeli buah-buahan. Besok kedua orang tua Yusuf akan datang. Jadi aku ingin menyuguhkan sesuatu yang baik untuk menyambut kedatangan mereka. Mudah-mudahan dengan seperti itu hubungan mereka dengan Yusuf akan semakin baik. Mudah-mudahan. "Rin, aku kesana sebentar ya. Kamu pilih saja buah apa saja yang kamu inginkan. Nanti aku kembali lagi," ujar Yusuf tiba-tiba. Aku tidak tahu Yusuf akan kemana, tapi sepertinya dia akan menelepon seseorang. Aku ingin tahu siapa yang dia hubungi, tapi ya sudahlah, mungkin dia akan menelepon temannya. Tidak berapa lama, Yusuf datang lagi dan langsung membayar buah-buahan yang sudah aku pilih. Kita pun pulang setelah menghabiskan waktu selama 2 jam berada di pasar. Sesampainya di rumah, aku langsung menyimpan rempah-rempah dan bumbu dapur yang kita beli tadi ke dapur restoran. Tidak lupa, kita pun membeli beberapa kilo ayam potong untuk lauk makan nanti. Yusuf bergumam menjawab panggilanku. "Kenapa?" tanyanya kemudian. Saat melihatku tak kunjung bicara, Yusuf menarikku hingga aku duduk di sampingnya. Kedua tangan Yusuf melingkar dengan indah di pinggang rampingku. Kini waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Udara pun semakin dingin karena hujan yang sedang mengguyur bumi. Namun hatiku tetap was-was untuk menyambut datangnya tamu di hari esok. "Apa yang kamu pikirkan, sayang? Kenapa wajahmu terlihat cemas?" ujar Yusuf memindai wajahku dengan kedua telapak tangannya. "Tidak ada," kataku berdusta. Yusuf membuang nafas kasar. "Sudah aku bilang, jangan memikirkan hal yang belum terjadi. Santai saja, semuanya akan baik-baik saja. Percaya sama aku." Meski itu tidak membuatku lega, tapi aku tetap mengangguk untuk menenangkan hati Yusuf. Aku tahu Yusuf pun pasti memikirkan apa yang aku pikirkan, namun dia tidak ingin memperlihatkan kerisauan hatinya padaku. Entah pukul berapa aku memejamkan mata malam tadi hingga saat azan subuh berkumandang, aku masih merasa ngantuk yang amat sangat. Namun harus tetap bangun karena panggilan untuk melaksanakan sholat sudah terdengar. Bangun, sudah subuh," ucapku menepuk pelan pipi Yusuf. Dia menggeliat tapi enggan membuka mata. Aku tidak mau menyerah untuk membuat dia membuka mata. Kembali aku menepuk pipinya, kini sedikit lebih keras dari yang tadi, hingga akhirnya dia mau membuka mata dan melihatku yang tengah kesal dibuatnya. "Ngapain lihat-lihat?" ucapku. "Siapa yang lihat kamu? Orang aku lihat ilermu." Jahat sekali bibir suamiku itu. Buru-buru aku menghampiri cermin dan melihat pantulan wajahku dari sana. Yusuf tertawa dengan suara seraknya. Ia telah berhasil mengerjaiku pagi ini. Bersambung.